Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jabar Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Awwalul Marrah At-Tadabbarul Quran, yang pertama saya sampaikan mohon maaf ada perubahan jadwal untuk bulan ini karena tanggal satunya itu hari Ahad. Saya punya jadwal di masjid saya itu pekan kedua sama keempat. Jadi kalau hari Sabtunya ini pekan ketiga, besok udah pekan keempat. Jadi saya agak bingung kemarin itu pulang pekan kedua apa ke pekan ini. Cuma alhamdulillah karena Ustadz Azmi tetangga, kebetulan ya, beliau pekan ketiga ya, bisa ditukar katanya. Baik, selanjutnya walaupun sudah agak jauh, sekarang sudah tanggal 20 ya, 20 Syawal. Tidak ada salahnya saya masih menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terutama secara pribadi barangkali dalam menyampaikan materi dan sebagainya banyak kekurangan atau ada ketersinggungan, mohon untuk dimaafkan oleh semuanya. Selanjutnya sebagai motivasi untuk kita semuanya setelah Ramadan selesai, sebagai orang yang mendapat gelar Al-Muttaqin, mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Karena ibaratnya tanggal 1 Syawal itu wisuda. Wisuda dari, kalau Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i menyebutnya madrasah salasina yauman, sekolah 30 hari. Nah, gelar yang didapat yaitu Al-Muttaqin. Ya, karena itu tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun. Cuma ketika wisuda tanggal 1, Allah itu tidak menyebutkan siapa yang lulus. Tidak disebutkan si A, si B dan sebagainya. Cuma Allah memberikan kepada kita ma'alim ya, atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah hanya menyampaikan tanda-tandanya. Kalau tidak salah waktu bulan Ramadan sudah saya sampaikan di surah Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya. Ya, mari kita introspeksi masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya ya. Di antaranya orang yang bertakwa itu innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka selalu berbuat baik. Jadi ketika ada perbuatan baik di situ dia ada ya. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidur di waktu malam. Jadi waktu malamnya banyak dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tidurnya itu bukan untuk nonton badminton atau main bola, apalagi catur,
tapi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, orang yang bertakwa itu baca istighfar. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang miskin. Jadi pandai berinfak. Kemudian kita juga bisa baca dalam ringkasannya saja dalam surah Ali Imran 133 ya. Saya yakin di sini sudah ada yang menyampaikan, kita mengulas kembali secara ringkas ya. Tandanya orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau bahasa sekarang atau terjemahnya dulu, yaitu yang selalu berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Kalau bahasa sekarangnya, orang yang bertakwa itu punya kecerdasan finansial ya. Dia mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan bekerja dan sebagainya, tapi mampu juga mentasarrufkan, menggunakan hartanya di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berinfak, ya, dengan berinfak. Menariknya di sini dirinci fisarro wadorro, ya, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Orang yang berinfak ketika lapang itu biasa, tapi orang yang berinfak ketika sempit itu luar biasa. Orang yang mampu berinfak ketika sempit, nah, dia itu derajat paling tinggi dalam kebaikan, yaitu isar. Isar itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, ya, daripada dirinya sendiri. Salah satu contoh yang ilustrasi yang sering disampaikan oleh para asatidz, oleh para ulama tentang isar ini, seperti kisahnya, ya, saya mengulang lagi kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim istrinya. Ketika Abu Thalhah membawa tamu, ya, kemudian dengan berbisik bertanya ke istrinya, adakah makanan untuk tamu kita? Istrinya menjawab, tidak ada, yang ada hanya untuk anak-anak kita. Jadi kemudian Abu Thalhah memerintahkan istrinya, arahkan anak-anakmu tidur, kemudian ketika tamu hidangkan makanan untuk anak-anak kita itu untuk tamu, ketika tamu makan matikan lampu. Itu instruksinya. Jadi ketika tamu mulai makan, lampu dimatikan, seakan-akan Abu Thalhah pun ikut makan. Dan pada malam itu keluarga Abu Thalhah tidur dalam keadaan lapar, sementara tamunya tidur dalam keadaan kenyang, ya. Setelah sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepada Abu Thalhah, ajiballahu al-barihah min soni'ikuma bidaifikuma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena redaksi hadisnya banyak, ya. Artinya tadi malam Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua. Jadi isar ini spesial, yang langsung Allah saja kagum, ya. Dan itulah dalam surah Al-Hasyr bisa kita baca sifat orang-orang Ansor yang diabadikan dalam Al-Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri kesusahan. Nah, inilah orang yang mampu berinfak ketika sempit, ya. Dia mendapat derajat kebaikan paling tinggi kepada orang lain, yaitu isar, ya, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian wal kadhiminal ghaidz, ya, mampu mengendalikan kemarahan. Kalau istilah sekarang itu punya kecerdasan emosional, ya. Marah itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sesuatu yang biasa, tidak tercela kita punya marah itu. Tapi yang tercela itu ketika kemarahan menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi dosa. Nah, itulah yang kemarahan yang tidak baik, gitu. Orang yang bertakwa mampu mengendalikan marahnya. Walaupun dia marah, kemarahannya itu tidak jadi dosa. Kalau istri umpamanya marah,
ya tidak jadi meninggalkan rumah begitu. Kalau suami marah kepada istrinya, tidak maki-maki dan lain sebagainya, ya. Karena hati-hati dengan kemarahan ini, berbagai macam perbuatan buruk atau tidak baik itu bisa terjadi, ya, sampai pembunuhan itu ya karena kemarahan, ya, karena kemarahan. Makanya Islam mengatur dalam kehidupan kesar itu bisa menahan marah, ya, marah. Kemudian redaksinya di sini al-ghaid, ya. Jadi ada al-ghadab, ada al-ghaid, marah itu. Kalau ghadab itu artinya kemarahan yang mampu kita itu bisa menghukum atau istilahnya itu macam marah kepada anak kita gitu. Itu kan kita bisa menjewernya dan sebagainya. Tapi kalau goed itu pengertiannya marah yang bisa kita berbuat sesuatu. Ada juga marah yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti marah kepada atasan dan sebagainya. Nah, itu termasuk kategori goed, ya, goed. Jadi hati-hati dengan kemarahan, ya, bisa segala sesuatu bisa terjadi, ya. Terutama ini masalah suami istri, ya. Rupanya ya angka perceraian terus meningkat, ya. Hati-hati juga, ya. Kadang istri yang marah, kadang suami yang marah begitu, ya. Tapi ada sebuah candaan, ya. Ini candaan saja, cerita, ya. Jadi hati-hati, ibu-ibu jangan suka mancing bapak-bapaknya untuk marah, ya. Ini cerita udah diulang kayaknya di sini, ya. Jadi ada cerita karena istrinya marah-marah, ya, suaminya juga sama marah-marah begitu. Kata istrinya, ya sudah bang lah, aku kalau gitu aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku. Kata suaminya, ya sudah pulang sana. Itu anak-anak bagaimana? Bawa, katanya. Kemudian motor, bawa, semua bawa. Abang kemana? Aku ikut. Nah, jadi nggak jadi marahnya. Ini candaan aja, ya. Jadi kalau udah marah itu segala sesuatu bisa terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, ya. Afina itu yang memaafkan orang lain. Maafkan orang lain artinya punya kecerdasan sosial. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang itu lebih baik, ya, bergaul, berkumpul dengan masyarakat, ya, dengan orang lain, dengan manusia lain, dan menerima, ya, atau memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang lain itu daripada hidup menyendiri, ya. Ya, kita hidup bertetangga dan sebagainya atau bermasyarakat, begitu juga dalam bekerja, kadang, ya, orang lain itu membuat kita kesal, ya, ya. Tapi orang yang bertakwa itu biasa memaafkan. Yang keempat, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Al-ayah, apabila mereka mengerjakan fahisyah. Fahisyah itu ada yang menafsirkan dosa-dosa yang kalau hukum Islam diterapkan itu ada hukumannya. Dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina dan sebagainya. Auzalamu anfusahum, atau dolim kepada dirinya. Dolim kepada dirinya itu dosa-dosa yang tidak ada hukumannya, ya. Seperti mungkin ada artis yang lewat begitu, kemudian pakaiannya itu bupati, ada istilah bupati, buka paha tinggi-tinggi, kemudian dilihatnya gitu, sekwilda, seksi wilayah dada katanya, ya, dilihat aja. Nah, itu dosa yang tidak ada hukumannya, itu dolim kepada dirinya. Nah, orang yang bertakwa itu zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, segera ingat Allah dan segera minta ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan apa yang dikerjakannya. Kalau ada yang lewat, kalau kelihatan sekali ya nggak sengaja tidak apa-apa, ya, itu rezeki anak soleh, ya. Tapi kalau terus saja dilihat begini, itu dosa, ya, dosa. Atau udah berpaling nengok lagi begitu.
Nah itu dosa. Ya, orang yang bertakwa itu segera ditinggalkan. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu punya kecerdasan spiritual. Ya, punya kecerdasan spiritual, dalam jiwanya itu tertanam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasakan kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, ya. Tapi orang yang bertakwa itu ketika berbuat dosa atau salah segera ingat Allah, dan ingatannya kepada Allah itu membuat dirinya langsung minta ampun dan berhenti dari dosanya. Itu orang-orang yang bertakwa. Baik, ini secara ringkas saja. Mudah-mudahan ma'alimul muttaqin ini, tanda-tanda orang yang bertakwa ini ya ada pada diri kita semuanya, ya. Karena lagi-lagi kita kembali kepada bahasa Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk manusia, ya, dengan bahasa manusia, ya, yang mudah dipahami oleh manusia, begitu. Jadi ketika berbicara takwa, ya real begitu. Tanda tanya itu seperti ini, bukan definisi takwa itu ini dan sebagainya, tidak. Tapi real begitu. Jadi seperti berinfak ketika lapang maupun sempit, menahan marah, memaafkan orang lain, ya. Kalau berbuat dosa segera ingat Allah dan minta ampun, itu kan real. Jadi Al-Quran itu memang untuk kita pahami, ya, untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya pun lupa ingat ini sampai mana bacaan kitab ini. Tapi walaupun diulang nggak apa-apa lah, anggap aja siaran ulang. Halaman 24, ya. Di atas itu hajatul insan dauman lil hidayah bi anwa'iha. Jadi kebutuhan manusia terhadap hidayah, ya, selamanya terhadap hidayah bi anwa'iha, dengan berbagai macam daripada hidayah itu. Al-irsyad, hidayah itu yang pertama hidayatul irsyad yang disampaikan di sini. Irsyad itu artinya petunjuk atau agama. Kemudian at-taufiq, ya, hidayatul taufiq, nanti ada penjelasannya. Dan at-tasbit, hidayatul tasbit. Yang disebut dalam buku ini hidayah itu artinya petunjuk. Ada juga yang mengartikan hidayah itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang membagi hidayah itu bukan 3 ini, ya, tapi ditambah 3 lagi. Ditambah 3 lagi. Yang pertama hidayatul wijdan atau gorizah, yaitu insting. Ya, contohnya seperti anak bayi, ya, ketika dia lapar dia menangis, ya, dia menangis. Atau ketika binatang umpamanya akan ditendang atau apa, dia melawan. Kemudian yang kedua hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu hidayah panca indera. Hidayah panca indera, ya, mata bisa melihat, hidung bisa mencium dan sebagainya. Kemudian yang ketiga hidayatul akli, ya, hidayah akal, ya. Hidayah akal ini diturunkan karena terkadang hidayatul hawas, ya, itu berbeda dengan hidayatul akli, dengan pikiran, dengan akal pikiran. Katakanlah begini, mata kita terkadang, ya, ini yang normal, bicara yang normal, bukan tertipu, ya, dalam melihat sesuatu itu tidak terlihat secara realnya itu begitu. Contohnya ketika ada gelas putih, ya, dikasih air putih kemudian dimasukkan katakanlah pensil, itu biasanya akan terlihat bengkok begitu. Nah, itu hidayatul hawas terkadang tidak sesuai dengan realnya. Nah, dibetulkan oleh hidayatul akli. Oh enggak, pensil itu lurus begitu. Nah, hidayah yang 3 ini
Ada yang menyebutkan manusia ya semuanya dapat, ya, termasuk binatang juga dapat. Ya. Cuma masalah hidayatul akli, binatang diberinya itu sedikit, ya, sehingga volume otak, ya, otak manusia dan binatang itu berbeda, ya, berbeda. Katakanlah bedanya kita dengan monyet, ya, salah satunya memang volume otak manusia lebih besar. Kemudian kalau kita punya tulang, apa itu tulang ini apa namanya? Saya nggak tahu namanya ini. Pundak, ya. Kalau monyet kan tidak ada begitu. Kalau bulu-bulu kan kurang lebih gitu, sama begitu. Nah, itu hidayah yang 3. Kemudian ada hidayatul irsyad. Nah, ini hidayah irsyad ini khusus untuk manusia. Allah menurunkan agama, ya, menurunkan agama. Kita baca Al-Hamzah hidayatul irsyad. Kaqaulihi ta'ala fi surati Syura, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa innaka ya Muhammad, yakni sesungguhnya engkau Muhammad tadullun nas, menunjukkan manusia, wa tursyiduhum, dan memberi hidayah, memberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Baik, kita lanjutkan untuk perbandingan. Ba hidayatut taufik. Kaqauli ta'ala fi suratil Qasas, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Nah, kita bandingkan dengan dalam surah Asy-Syura, lamnya itu lam ibtida, yaitu untuk taukid. La tahdi, sungguh engkau memberi, bisa memberi hidayah, memberi petunjuk. Tapi dalam surah Al-Qasas, la tahdi, la-nya la nafi, tidak bisa memberi hidayah. Nah, kalau kita renungkan, ini kok ayat seperti bertolak belakang begitu. Nah, di sini para ulama mengambil natijah kesimpulan dari perbedaan ini merinci, bukan bertolak belakang. Satu sisi bisa memberi hidayah, tapi sisi lain la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi sungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ai innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, la taj'alun nas, tidak bisa menjadikan manusia muhtadin, mendapat hidayah. Balillah, tapi sesungguhnya Allah huwallazi yuwaffiquhum, Allah lah yang memberi taufik liqabulil, kepada mereka, liqabulil haq, untuk menerima hak, wal hidayah, dan petunjuk. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedikit saya jelaskan, ya, kita kolaborasikan dengan sumber-sumber lainnya. Jadi at-taufik ini kalau di asal katanya itu dari wafaqo, ya, wafaqo yuwafiq, at-taufik, jadi bersesuaian, artinya bersesuaian. Maksud bersesuaian itu apa? Bersesuaiannya kehendak Allah dengan kehendak manusia, at-taufik itu. Nah, di dalam hidayah at-taufik ini, nah, penjabarannya kita baca lagi dalam surah Al-Balad, kemudian dalam surah Asy-Syams, ya. Itu dalam hidayah itu ada 2, wahadainahun najdain. Allah memberi petunjuk itu 2 jalan, ya. Falak tahamal aqabah dan seterusnya, itu dalam surah Al-Balad. Kemudian dalam surah Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Allah memberikan ilham kepada jiwa itu fujur, ya, kesesatan atau sesuatu yang tidak baik, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, jadi dalam hal ini Allah Maha Adil, memberikan kepada semua jiwa itu dua petunjuk, ya, petunjuk kebaikan, petunjuk keburukan. Nah, dalam hal ini, dalam mendapatkan at-taufik itu harus ada usaha keras, ya, dari orang tersebut untuk memilih hidayah yang baik, gitu, atau jalan yang baik, gitu. Jadi perlu adanya kerja keras. Disinilah kudrohnya manusia diberi oleh Allah itu pilihan, ya, kemampuan untuk memilih, dan dengan pilihan itu dia nanti akan mempertanggungjawabkan dari pilihannya itu. Ketika memilih yang tidak baik, ya konsekuensinya nanti siksaan dari Allah. Ketika memilihnya yang baik, insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam at-taufik ini ada usaha keras manusia untuk bisa bersesuaiannya kehendak Allah dengan kehendak dirinya. Itu. Jadi bukan berarti Allah itu udah si A diberi hidayah masuk surga, tidak begitu. Semua rata, ya, diberi pilihan. Nah, tinggal manusia ini mau memilih yang mana, memilih yang mana. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, nah, ketika pemahaminya seperti itu tidak akan muncul kata-kata, karena ada orang yang mengatakan, kenapa tidak sholat subuh, katanya. Saya belum dapat hidayah, katanya. Kenapa tidak mau puasa Ramadan, saya belum dapat hidayah, katanya. Nah inilah pentingnya merinci konsep atau nama-nama dari hidayah ini. Nah, kalau irsyad agama atau din, ketika orang itu sudah tahu dia beragama Islam, sholat subuh itu wajib, dia tahu, dia sudah dapat hidayah, hidayatul irsyad. Nah, tapi kenapa tidak sholat subuh dia ya itu pilihan dia tidak mau bangun, artinya tidak dapat taufik, dia tidak keinginannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dia tidak mendapat hidayatut taufik karena dia tidak mau bekerja keras untuk menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah. Karena orang-orang yang sudah terbiasa katakanlah tidak subuh, ketika dengar azan itu ya biasa saja, tidak bangun. Baik, mungkin itu perbedaan antara irsyad dan at-taufik, ya, at-taufik, ya. Kemudian dalam masalah at-taufik ini kita juga harus patut merenung, ya, patut merenung untuk kita semuanya. Artinya tidak semua orang itu dapat hidayatut taufik, ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan keberagaman Islam ini dengan sebaik-baiknya, ya mudah-mudahan Allah menetapkan hidayah ini, ya. Nah inilah hidayah yang ketiga yang kita minta, ya, setelah dapat at-taufik, dan poin jimnya ini hidayatut tasbit. Tasbit itu asal kata itu sabata itu kokoh atau tetap, gitu. Kaqauli ta'ala fi surati Muhammad, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapat hidayah zadahum huda, Allah menambahkan kepada mereka itu hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan mendatangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi menanamkan dalam mereka itu ketakwaan. Zadahum huda, asal arti zad itu kan menambahkan. Allah menambahkan kepada mereka itu hidayah, ay sabbatahum alal huda, yakni Allah mengokohkan mereka, menetapkan mereka dalam petunjuk, alladzi hum alaihi, di mana mereka berada dalam petunjuk tersebut. Fakullama zdadu hudan sabatu alaihi, maka ketika hidayah itu bertambah, maka hidayah itu menjadi kokoh. Walidzalika farradallahu hadzal du'a, oleh karena itu Allah mewajibkan doa ini
fi kulli sholatin, di dalam setiap sholat musolliha yang kita laksanakan. Nah, jadi hakikatnya kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita ini belum dapat hidayah. Toh kita mau sholat puasa itu udah dapat hidayah, bahkan hidayahnya juga sudah irsyad dan at-taufik. Tapi maknanya ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah tambahkan hidayah ini dan kokohkan hidayah ini dalam diri hamba ini. Gitu. Nah, makanya kita kan ada doa juga ya yang ada kata-kata sabit itu kan sabbatakallahu bil qauli sabit ya fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan Allah mengokohkan engkau dengan qaulus sabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi di sini doa itu meminta ya termasuk dalam hidayah. Hidayah ini mudah-mudahan dengan sabatnya hidayah dalam diri kita, ketika kita menghadap Allah, kita itu bersama dengan hidayah tersebut. Ya makanya kita setiap sholat baca surah Al-Fatihah ya meminta kepada itu ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Baik, itu macam-macam hidayah ya. Suruk lewat 55 ya, coba kita bacalah, mudah-mudahan bisa selesai. Yang keenam, bada Allah Ta'ala Al-Quran bilhamdi. Allah memulai Al-Quran dengan alhamdu, dengan alhamdulillah. Wa ilaika ba'du fadailil hamdi, dan disampaikan kepada engkau ya sebagian keutamaan hamdu atau pujian ini, litaiya ahammiyatahu fi hayati dunya, supaya engkau itu menyadari pentingnya pujian kepada Allah ini dalam kehidupan seorang hamba. Abdullu ibadillah alhammadun, hamba Allah yang paling utama itu alhammadun. Jadi hamad itu sigat mubalaghah dari hamid. Hamid itu yang memuji. Hamad itu betul-betul orang yang memuji Allah. Sigat mubalaghah itu diterjemahkannya itu ya bisalah superlatif yang sangat memuji ya, sangat memuji Allah. Itu seutama-utama hamba Allah. Ini dalam kitab Sahih Al-Jami 1571 ya. Jadi dalam kehidupan kita keseharian ya orang sebaik-baik orang itu selalu memuji Allah dalam keadaan apapun, baik keadaan itu disukainya maupun tidak disukainya. Sering kita mendengar ketika ada musibah, katakan orang yang meninggal, orang itu membaca alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan apapun. Nah, karena orang yang hamba yang baik itu meyakini apapun yang menimpa kepada dirinya itulah yang terbaik dari Allah untuk dirinya. Sehingga dia terus memuji Allah walaupun yang menimpa itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak disukainya, entah musibah atau sakit dan lain sebagainya. Jadi walaupun sakit tidak, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ya, karena dia selalu husnudzon kepada Allah. Allah tidak semata-mata memberi kepada dirinya itu kecuali yang terbaik untuk dirinya. Toh itu sakit itu bisa terbaik untuk dirinya. Sakit itu bisa menaikkan derajat seseorang dan bisa juga menghapus dosa seseorang. Nah, Allah memberikan apapun itu terbaik kepada orang tersebut. Sehingga yang keluar dari lisannya selalu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ini alhammadun ya, Abdullah ibadillah ya, ini perlu juga ada pada diri kita ya, apapun yang menimpa kita memuji Allah. Ya, kita memuji Allah, segala sesuatu itu yang terbaik untuk kita ya. Kalau kata Imam Ali kalau tidak salah ya, ketika doa saya tidak diijabah, justru saya gembira karena saya berada dalam keadaan
yang diinginkan oleh Allah, begitu. Bukan yang diinginkan oleh saya, begitu. Karena memang kalau mengkaji lagi doa ya tidak ada doa yang tidak diijabah ya, kecuali memang ada masalah dalam doanya atau orangnya. Ya, semua doa itu diijabah. Ya, ada yang diijabah sesuai permintaan, ada yang diijabah dengan diganti dengan yang lain, atau diijabahnya itu dengan dijauhkan dari bencana begitu, dari musibah, atau nanti ditabung untuk di akhirat. Jadi ketika apapun yang menimpa kita, intinya itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afdhalud doa yang terbaik itu alhamdulillah. Kemudian ahabbul kalam ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Kemudian sabatin nikmah, pujian juga merupakan sabab tetapnya kenikmatan alal abdi pada diri seseorang, wasababu ziyadatiha, dan sebab bertambahnya nikmat tersebut. Ya, ini dalam surah Ibrahim ayatnya sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu amat pedih. Ya. Nah, saya senang sebenarnya menyampaikan lagi ayat ini merupakan sebuah redaksi yang menunjukkan kasih sayangnya Allah. Ya. Di mana letaknya? Ketika menyatakan la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur pasti ditambah. Wala in kafartum, tapi seandainya kufur, tidak lau azibannakum, sungguh akan kami siksa. Tidak. Tapi beredaksinya itu dengan khabar. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu pedih. Nah ini terasa nggak ya redaksinya ini mengingatkan begitu. Nah, bisa saja orang yang kufur itu tidak mendapat siksa ketika dia sadar dengan kekufurannya, berganti dengan menjadi syukur begitu. Jadi ini redaksi ayat yang menunjukkan salah satu maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu halaman ya, waktu juga sudah kurang 12 menit. Ya, ini di sini banyak orang-orang alim ya, banyak asatid ya, silahkan yang mau menambahkan atau mungkin ada salah yang perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita sama-sama diskusikan. Ya. Izin saya minum, bukan Ramadan sekarang. Ya, silakan. Yang pertama, mau saya tanyakan, apa yang insya Allah kita semua di sini di dalam majelis ini, majelis taklim ini, itu adalah bagi pengetahuan budaya ini. Kita kekal budaya ini selalu. Dan kamu bagi saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid, belum sholat berjamaah ke masjid, belum, kalau menurut saya sih belum paham kandungan itu. Apa yang saya harus kita lakukan? Kita sebagai orang-orang yang insya Allah benar-benar disebut orang yang bertakwa ya, orang yang dapat hidayah, dan kekal hidayah. Nah sekarang tugas kita sendiri apa? Kita lakukan supaya mungkin dengan asbab itu saudara kita bisa datang ke masjid. Ya. Tapi itu pertama. Kedua, bolehkah kita melakukan suatu amal ibadah? Apakah benar dasarnya misalnya mengharapkan pahala dari itu? Karena kita mendengar hanya mengharap ridho Allah, tapi tidak kita mengharapkan ganjaran pahala dari itu, bahkan ganjaran surga. Terus yang ketiga, apa bedanya orang yang tahu apa dengan paham?
Ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ada yang lain yang bantu. Yang pertama, tugas kita kepada saudara-saudara kita yang artinya belum ke masjid dan sebagainya. Ya, sebagaimana tugas Nabi, innama alaikal balag. Ya, tugas engkau itu hanya menyampaikan, gitu, hanya menyampaikan. Nah, jadi tugas kita menyampaikan, ya. Kemudian memang ya lebihnya lagi ya kita mendoakan, ya, kita mendoakan saudara-saudara kita, ya, supaya dapat ya tadi hidayatut taufik itu, dapat hidayatut taufik itu. Jadi kalau kita sudah menyampaikan mereka tidak mau juga, ya itu urusannya. Dan sebenarnya kalau mau merenung, tapi ini cerita yang sudah sepuh-sepuh ya. Saya pun kategorinya masih setengah tua ya, belum tua banget. Jadi kalau katanya gitu, kalau sudah sepuh itu kadang tidur itu susah katanya. Ya, bahkan ada orang yang ya agak reman-reman dikit lah, tapi rajin ke masjid. Saya itu katanya kalau ngomongnya ceplas-ceplos begitu, tapi bukan di sini. Saya subuh itu dengar adzan katanya, tapi tidur aja ya, nyantai gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan saja melalui manusia, Allah juga soalnya mengingatkan, ya susah tidur itu supaya banyak beribadah, gitu kan, dibangunkan subuh. Jadi kalau orang yang baik, ya itu dibangunkannya itu dengan hal-hal yang baik juga. Jadi kalau yang hatinya itu agak sedikit ya kotor begitu, dibangunkannya itu kadang dengan yang tidak baik begitu. Apa mimpi buruk, apa mungkin pengen kebelet kencing dan sebagainya. Itu tuh sarana-sarana dari Allah mengingatkan. Ya. Karena kalau kita lihat ya hadis yang lain ya. Jadi dalam hadis itu kan manusia itu sudah ditentukan tempatnya itu di surga atau di neraka. Ya, dalam sebuah pemakaman kan Nabi mengatakan seperti itu. Para sahabat bertanya, kalau begitu udah nggak usah beramal saja. Udah ditetapkan. Tidak katanya. Beramallah. Bahasa hadisnya itu kullun muyassarun lima khuliqalahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu dimudahkan, ya, dimudahkan kepada hal-hal di mana dia diciptakan untuk itu. Jadi kalau orang sudah dimudahkan dia menuju masjid, berarti itu Allah sudah memudahkan dia itu untuk jadi ahli surga. Gitu. Begitu juga ketika orang itu dimudahkan ke hal yang negatif, gitu. Ke diskotik kemana begitu, yaitu dimudahkan kepada lima khuliqalahu, kalau sebagainya gitu. Artinya yang dilarang oleh Allah begitu ya. Insya Allah kan. Ya semua dimudahkan untuk itu ya. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sisi lain kita juga baca hadis. Itu dalam hadis rangkaian tentang qada dan qadar itu ada orang yang beramal amal ahli surga, tapi ketika sejengkal lagi ke surga dia beramal dengan ahlu neraka sehingga dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, sudah sedikit lagi ke neraka dia beramal ahli surga, dia masuk surga. Ini juga jadi warning bagi kita ketika alhamdulillah Allah memberikan hidayah, jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai lepas. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah itu sabit qalbi ala dini wa ala taati kan gitu. Kokohkan kami dalam agama, dalam ketaatan gitu. Kemudian minta husnul khotimah dan sebagainya begitu. Ya, jadi jangan sampai kita juga pede sudah ini gitu kan, udah dekat nih ke surga, tidak seperti itu. Ya, diingatkan juga supaya kita tidak bangga. Ya, baik. Jadi tugas kita menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
ya, dengan hikmah. Mengajak ke jalan itu dengan cara hikmah. Ya. Adapun setelah itu ya itu terserah, ya, tanggung jawab dirinya begitu. Kemudian kita juga yang mendoakan, ya, di samping mengajak juga mendoakan. Kemudian yang kedua apa tadi itu? Oh ya, ya, beribadah Pak. Ya, itu kan para ulama menggambarkan, ya, ada orang itu yang beramalnya itu kayak apa? Kayak pedagang katanya. Saya juga lupa itu. Ya. Eh, ada yang seperti seorang hamba katanya, yang takut bekerja itu ibadah itu takut neraka begitu. Ada juga yang kayak pedagang, ingin surga, ingin pahala itu, ingin pahala ini begitu. Nah, dan yang terbaik, ya, yang terbaik orang itu yang ikhlas, ya. Ikhlas itu ya semata-mata amalnya itu untuk Allah saja. Ini perintah Allah saja. Jadi dia tidak ingat Allah mau apakan dia, itu terserah Allah begitu. Yang penting saya disuruh oleh Allah, saya kerjakan ini. Artinya dimungkinkan orang-orang yang tipologinya itu tadi ingin pahala dan sebagainya begitu. Itu kan hanya gambaran. Ya, ada orang yang seperti itu, gitu. Dan yang terbaik yang harus kita jalankan itu orang yang memang mengabdinya itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, berinfak dan sebagainya, sehingga orang yang itu tuh tidak ada beban. Ya, makanya dalam surah Al-Hijr, orang yang tidak bisa digoda oleh setan itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, kenapa orang yang ikhlas tidak bisa digoda oleh setan? Karena dia tidak punya beban. Ya, dia tidak punya beban. Pokoknya sholat, saya sholat untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa lagi, bukan untuk dilihat orang dan sebagainya. Begitu. Nah, akan berbeda nanti ketika ibadahnya itu ada harapan. Tipe pedagang, ini sedekah satu ini dapat 10 ini dan sebagainya. Ketika tidak berhasil, kecewa dia, dan disitulah pintu masuknya godaan daripada setan. Nah, ini hanya gambaran saja, Tapi orang yang ikhlas sudah beramal saja, terserah Allah akan memberi apa pahalanya yang terbaik untuk saya. Contohnya begini, kita bekerja, pasti ada orang yang kita lain, upah, gaji. Mungkin juga orang berpikir, kalau saya sholat di rumah, sholat di masjid sama aja, sama-sama sholat. Malah gajinya itu mesti belajar. Di masjid orang harus gaji 100.000 gaji, 100.000 kali lipat. Berarti kan ada kata itu maksudnya tadi. Maksudnya tadi, boleh kan kita mengharapkan karena itu? Seperti orang bekerja, kalau nggak diubah, udah kamu kerja aja. Ya, kalau itu dapat ridho Allah. Kira-kira begitu ya, nggak mau dia berapa? Ya. Berapa? Ya. Yang jelas menurut tingkatan yang tadi memang ada, dan itu memang tingkatannya di bawah yang ikhlas itu tadi gitu. Nah, memang dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, karena itu kan bahasa manusia. Ya, banyak memberikan waktu dengan pahala ini itu tuh dorongan. Ya. Tapi tetap ujung-ujungnya itu kita serahkan kepada Allah. Kita tetapkan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau bicara di rumah masjid itu kan lain lagi ya, masalah fikihiyah ya. Tapi ya itu perintah Allah begitu. Ya, di masjid itu perintah Allah. Pokoknya saya ke masjid itu ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah, ini lagi juga masalah pemahaman tentang sunnah itu ya. Pokoknya sholat aja gitu kan, jamaah itu sunnah. Baca Quran itu kan sunnah begitu. Sunnah itu ini orang yang pintar keblinger. Dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa katanya. Nah, ini usul fikihnya baru tingkat aliyah kayaknya itu. Ya, tingkat aliyah atau SD. Karena ada lanjutannya sebenarnya, ya. Ada yang melanjut itu wayastahikul itab. Ya, dan dia berhak mendapat celaan dari Allah begitu. Celaan dari Allah. Kemudian
Pembagian sunnah itu sendiri dalam usul fikih itu ada juz'i, ada kulli bahasanya itu. Ya. Kalau juz'i itu satuan, kalau kulli itu keseluruhan. Nah, kalau kita kaji usul fikih, juz'i itu umpamanya begini, yang tadi berlaku itu. Kita biasa sholat duha, ternyata pada suatu kesempatan kita tidak sempat lagi. Nah, itu juz'i satuan. Tapi kalau tidak sama sekali sholat duha, tidak pernah sama sekali, nah itu masuknya kategori kulli. Dan menurut Imam Ibnu Ahmad bin Hambal, ya, itu kategorinya dosa. Beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana dengan orang yang tidak pernah melakukan witir? Beliau menjawab, itu orang fasik katanya gitu. Itu orang fasik begitu. Jadi orang berdosa begitu. Kalau meninggalkan secara keseluruhan, tidak pernah sama sekali. Dan ini hanya tambahan saja. Sebenarnya panjang juga kalau ngaji usul fikih ya. Karena ada juga definisi dari Pak Profesor Amin Syarifuddin itu, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, tapi tidak sebesar dosa meninggalkan wajib. Beliau menambahkan seperti itu. Kalau makruh dikerjakan dapat dosa, tapi tidak sebesar dosa mengerjakan haram. Ditinggalkan dapat pahala. Terlepaslah setuju atau tidak terserah. Ya, baik. Jadi mungkin gambaran tadi itu ada ya, yang memang berharap dapat ini dapat sebagainya begitu ya. Tapi ya itu tingkatannya masih tingkatan pedagang. Ya, yang baik itu memang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah orang yang ikhlas itu setan pun ya dijamin dalam Al-Quran tidak bisa menggodanya karena dia tidak punya kepentingan. Saya ini kerja untuk Allah gitu, ya. Baik, kalau masalah tahu dan paham saya juga kurang begitu ngerti ya. Cuma kalau gambaran dari kayak kemarin itu ada ilmu ada khobar, ada ilmu, ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau gambaran itu ada ya. Kalau khobar itu mahtamala sidqu wal kidbu ya. Jadi mungkin benar mungkin salah gitu. Jadi ada kabar berita ini nih, oh itu tahu aja gitu. Nah, kalau orang yang sudah ilmu artinya dengan paham, tahunya itu dengan dalil, dengan bukti begitu. Ya, makanya disebut ilmunya itu ilmu yakin. Katakanlah kan ada pernah yang mungkin katakanlah ini contoh saja, ada orang yang tahu apel itu hanya mendengar saja, ada yang pernah melihat dan mencicipi gitu. Nah, kalau yang tahu ya udah tahu aja, oh ada nama jenis buah-buahan yang namanya apel, bentuknya begini-begini, tapi dia belum pernah melihat, belum pernah itu, jadi mungkin salah mungkin benar. Tapi kalau yang yakin, walaupun di sini apel itu tidak ada, tapi tahu gitu, ya mungkin ini bisa kategori paham gitu. Karena dia sudah merasakan, oh apel itu begini, begitu, bentuknya begini, apel Malang begini, apel Fuji begini sebagainya. Nah, kemudian kalau ainul yakin, ain itu mata ya, itu apelnya ada di sini kelihatan, ain, gitu. Kalau hakul yakin, apelnya dipegang, gitu, diiris, dimakan, itu hakul yakin. Ya, makanya dalam surah At-Takatsur kan alhaqut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin gitu ya. Nanti setelah lewat kubur kita itu baru kita ilmu yakin, ainul yakin ya, dengan jahat, dengan siksaan Allah itu tuh gambaran dalam Al-Qur'an seperti itu. Baik, karena waktu sudah saatnya ya lewat 10 menit dari syuruk, jadi baru halaman 24, jadi surah Al-Fatihah aja sebelum selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan
orang tua kita, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang berilmu, yang mengabdi kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian saudara kita yang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya, mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah dan diberi kesabaran. Mudah-mudahan segala maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.